Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mulia Fatani dengan NPM 22101030 Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis isu lingkungan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS sebagai proyek strategis nasional sejak 2015 mencerminkan ambisi besar pemerintah untuk mempercepat konektivitas antar wilayah di Sumatera dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di balik tujuan tersebut, proyek ini juga menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan seperti hutan tropis dan lahan gambut, sehingga konflik sosial terjadi akibat pembebasan lahan yang minim partisipasi masyarakat. Selain itu, proyek ini juga menimbulkan kepentingan ekonomi dan komitmen terhadap pembangunan keberlanjutan, terutama dalam konteks penurunan emisi karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati. Jika dilihat dari perspektif teori hubungan internasional, proyek ini bisa dibaca melalui pendekatan realisme yang mendekatkan dominasi negara atas ruang dan sumber daya, serta pendekatan sustainability yang menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Ketegangan antara dua kedekatan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi. Dalam analisis ini, masalah yang diambil adalah apa dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan jalan tol Trans Sumatera, serta bagaimana negara mengelola kepentingan strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan isu lingkungan dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera cukup serius karena proyek ini berdampak langsung pada ekosistem hutan tropis dan lahan gambut yang punya peran penting dalam menyerap karbon dan mengatur tata air. Beberapa segmen jalan tol melewati habitat satwa liar seperti gajah dan harimau, sehingga berisiko mengganggu jalur migrasi mereka. Selain itu, pembangunan ini di daerah pesisir dan dataran rendah juga meningkatkan potensi banjir dan erosi. Kalau proyek ini dijalankan tanpa pengawasan, maka akan menjadi kebijakan lingkungan yang jelas. Maka bisa jadi contoh menjadi eksploitasi sumber daya yang merugikan banyak pihak. Teori yang saya ambil ialah teori realisme yang dikemukakan oleh Waltz dan Mearsheimer, menjelaskan bahwa negara adalah aktor utama yang berusaha memaksimalkan kekuasaan dan kontrol spasial. Dalam jalan tol Trans Sumatera, pembangunan infrastruktur digunakan sebagai alat negara untuk menegaskan otoritas politik dan ekonomi atas wilayah strategis, relevan untuk memahami bagaimana proyek strategis nasional menjadi instrumen kekuasaan negara. Selain itu juga menggunakan pendekatan sustainability oleh Sachs 2015 menekankan pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan dan keadilan sosial, dan konsep tragedy of the common oleh Hardin 1968 menggambarkan resiko eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa regulasi yang ketat. Pemetaan kasus dari isu lingkungan ini ialah kondisi lingkungan dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Selanjutnya, kebijakan strategis, proyek strategis nasional jalan tol Trans Sumatera. Aktor utamanya ialah negara. Dalam hal ini Presiden, Kementerian PUPR, dan pemerintah provinsi. Aktor implementasi dan kontrol ialah PT Utama Karya, selaku pemegang tender, investor, masyarakat lokal, dan LSM. Dengan menggunakan analisis teori realisme, fokus pada kekuatan negara dan penguatan kontrol spasial, sehingga solusi atau rekomendasi kebijakan yang pemerintah lakukan ialah: pertama, penyesuaian trase dan tata ruang berbasis lingkungan. Yang kedua, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah menerapkan AMDAL yang lebih ketat dalam membangun jalur hijau. Yang ketiga, perlindungan sosial dan partisipasi masyarakat. Dengan membebaskan lahan dilakukan secara transparan dan partisipatif, melibatkan masyarakat adat, petani lokal, dan LSM. 4. Menggunakan pengawasan dan pemantauan lingkungan. Dibentuk tim pemantauan independen dari akademisi, LSM, dan lembaga audit lingkungan. Dan yang terakhir, skema pembiayaan berbasis kementerian dan efisiensi. Pemerintah menggunakan skema KPBU, Kementerian Pemerintah dan Badan Usaha untuk mendanai proyek. Dana dari lembaga pengelola investasi dan aset recycling dari proyek lain turut dioptimalkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.